Alauddin bin Attar Asy-Syafi'i. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liwalidayhim wa liman ajazahum ila muntaha isnadihim. Mudah-mudahan bisa dapat 8 hadis hari ini. Baik. Bab istiqbal kiblati. Al haditsul awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liwalidayhim wa liman ajazahum ila muntaha isnadihim wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Qala musannifu al-Imam Alauddin bin Attar Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Uddah. Bab istiqbali qiblah. Al-haditsul awal. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu 'ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Fi riwayatin kana yutiru 'ala dhahri bayrihi wa li muslimin ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubata wa lil Bukhari illa al-fara'idha. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW sholat sunnah di atas punggung kendaraannya, kemana saja ia mengarah. Jadi kemana aja hewan tersebut kendaraannya mengarah, maka Nabi sholat. Maka beliau memberikan isyarat dengan kepalanya, taib dalam ruku dan sujud. Taib. Dan Ibnu Umar mengerjakan perkara demikian yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW sholat witir di atas punggung kendaraan Nabi SAW atau di atas punggung unta Nabi SAW. Oleh muslimin, riwayat Muslim, kecuali Nabi SAW tidak sholat di atas kendaraan, itu sholat maktubah, sholat fardu. Oleh Bukhari, maktubahnya diganti dengan faraid. Nah, sekarang lama qauluhu yusabbihu, sabbaha yusabbihu. Itu kan tasbih. Artinya adalah yusalli an-nafilah, salat sunnah. Wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ala salat subhi wa salatil asri inda ahli tafsir. Kemudian halaman selanjutnya 352. Nah, yang penting-penting kita bacanya. Hai itu kan wajuhu. Hai itu mata wajah wajuhu fis safari. Tapi ke arah mana Nabi SAW mengarah safar, maka Nabi sholat walaupun enggak selain arah kiblat. Waqad sabata dzikru safari fi ba'dil hadis. Yang hadis tadi enggak disebutkan tentang safarnya. Dalam hadis yang lain dijelaskan. Jadi Nabi sholat di atas kendaraan itu ketika kapan? Ketika safar. Au mu'dhamiha. Wa huwa mutlaqun fi riwayatil kitab. Dalam kitab ini mutlak. Sholat apa aja. Taib enggak dalam safar. Taib. Hatta tamassaka biha ba'du ashabi Syafi'i wa huwa Abu Sa'id al-Istakhri fi jawazin nafilati 'ala dabati fil balad. Nah, jadi karena tadi hadis ini mutlak, tidak dijelaskan safarnya, sebagian ashabu Syafi'i, diantaranya Abu Sa'id Istakhri, membolehkan sholat sunat di atas kendaraan di dalam keadaan hadar, dalam keadaan hadir mukim, tidak dalam keadaan safar. Wa huwa mahkiyun an Anas bin Malik wa Abi Yusuf sahib Abi Hanifah. Dan itu adalah hikayat daripada Anas bin Malik dan Yusuf sahib Abu Hanifah. Wa qauluhu, jadi kalau ada taksisnya dalam mu'dham ashab Syafi'i, sholat di atas kendaraan itu ketika safar. Baik. Sebagian daripada ashab Syafi'i yang membolehkan sholat di hadar di atas kendaraan boleh. Wa qauluhu yumi'u bi ra'sihi, yakni fi ruku'i wa sujud. Itu memberikan isyarat ketika ruku dan ketika sujud. Jadi kalau ruku Nabi SAW akan merunduk dengan kepalanya. Kemudian kalau sujud, maka Nabi SAW akan merunduk lebih bawah lagi.
Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan Ibnu Umar mengerjakan perkara demikian. Tanbihun ala anna riwayat al-hadis wal amala bihi aqwa fi tamassuki bihi min riwayati lahu faqat. Jadi di mana-mana kalau seandainya kita hanya meriwayatkan saja itu kurang kuat. Bagaimana cara Anda menghafalkan hadis? Bagaimana cara Anda menghafal hadis? Anda mengamalkan hadis tersebut. Innama amalu binniyat. Anda hafal semua. Kenapa hadis tersebut Anda amalkan? Baik, hadis tentang jadi kenapa kita pentingnya ihtisab. Ihtisab itu istihdar al-fadilah. Ihtisab itu istihdarul fadilah. Yang namanya ihtisab, mengharapkan pahala, itu menghadirkan fadilahnya apa? Misal, Ibnu Umar ketika dalam hadis, barang siapa dia mampu untuk menahan barang siapa dia menahan marah dan dia mampu untuk meluapkan marahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan panggil di hadapan dia pada hari kiamat nanti bidadari-bidadari dan dia boleh memilih mana saja yang dia inginkan. Nah, maka ketika Ibnu Abbas marah, maka berdiri, dia ingat hadis tersebut, dia duduk lagi. Kemudian marah karena ada satu orang yang mencaci maki Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berdiri lagi, kemudian duduk lagi. Berdiri lagi, duduk lagi. Kenapa 3 kali diulang? Karena ketika dia mencaci, saya marah. Kemudian saya mampu, saya ingin membalas dia. Nah, ketika demikian, maka saya ingat hadis Nabi. Barang siapa dia bisa menahan marah dan dia mampu, duduk lagi. Duduk lagi, duduk lagi. Nah, jadi tidak akan mungkin orang akan kuat untuk beramal dan hafal dalam hadis tersebut kecuali dia beramal dengan hadis tersebut. Kana yutru ala ba'irihi istadalla bihi ala anna al-witra laisa biwajibin bal sunnah wa madhab Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jumhur. Madhab jumhur yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jumhur ya, 4 madhab, 3 ini berarti jumhur. Mengatakan hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Sementara Abu Hanifah mengatakan hukumnya adalah wajib. Oke. Baik, 353. Wajmatil ummatu ala anal maktubata la tajuzu ila ghairil qiblat. Jadi dijelaskan bahwasanya kecuali dalam sholat fardu Nabi tidak akan sholat di atas kendaraan. Baik, sholat sunnah tadi kemanapun kendaraan mengarah maka sholat sunnah boleh. Nah, kecuali dalam sholat fardu maka tidak boleh sholat kecuali dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Wala ala dabat, dan tidak boleh juga di atas kendaraan. Tidak boleh di atas kendaraan. Illa fi syiddatil khauf, kecuali dalam keadaan sholat khauf. Maka bagaimana mudahnya buat Anda ketika perang tetap berjalan dan sholat pun tetap berjalan. Bagaimana mudahnya buat Anda? Silahkan. Naik kendaraan, kah di bawah, dan lain sebagainya. Silahkan. Tapi kalau tidak dalam keadaan khauf, dalam keadaan aman, maka Anda harus menghadap ke arah kiblat dan Anda tidak boleh di atas kendaraan. Baik. Kalau amkana istiqbal kiblati wal qiyam wa ruku' wa sujud ala dabatin waqifatin 'alaiha haudajun aw nahu jazatil faridatu ala sahih min madzhab Syafi'i. Sekarang gini. Di atas kendaraan bisa menghadap ke arah kiblat? Bisa. Pak Ustaz. Baik. Anda bisa berdiri di atas kendaraan? Berdiri di atas kendaraan. Karena takbir kan harus berdiri. Rukun. Di antara rukun sholat. Bisa Pak Ustaz. Ruku bisa sempurna di atas kendaraan? Bisa Pak Ustaz. Sujud bisa sempurna di atas kendaraan? Bisa Pak Ustaz. Ala dabatin waqifatin. Asalkan si kendaraan tersebut diam. Tidak bergerak. Diam, tidak bergerak. Alaiha haudaj. Di atasnya itu ada haudaj. Ini punuk unta seperti ini, punuk unta. Nah, di atasnya itu ada papan yang diikat kepada unta. Jadi haudaj ini si wanita, biasanya haudaj itu diperuntukkan untuk wanita. Kalau laki-laki duduk di atas punggung untanya begini. Tapi kalau perempuan ya tidak boleh duduk begitu. Nah, perempuan itu dia di haudaj seperti gini. Maka dia duduknya bersila di atas haudaj. Nah, kalau dia mau di atas kendaraan, dia sholat dalam keadaan menghadap ke arah kiblat, di atas haudaj tadi, menghadap ke arah kiblat, dia bisa ruku sempurna, berdiri sempurna, sujud sempurna, dan kendaraannya tidak berjalan, maka sah sholat fardunya. Paham? Asal menghadap ke arah kiblat. Nah, makanya, kalau naik pesawat terbang gimana? Kalau menurut kaidah ini? Nggak bisa. Kecuali pesawat terbangnya Anda minta berhenti dulu sebentar di atas.
Pak pilot, berhenti dulu pesawatnya sebentar 10 menit kami mau sholat. Nah, pesawatnya berhenti di atas 10 menit. Cek. Nah, nyamura atau sehingga film kartun. Baik. Jadi enggak mungkin. Walau kanat sa'iratan. Kalau seandainya dia memungkinkan untuk sholat dalam keadaan demikian, istiqbalu kiblat, qiyam, ruku, sujud, dan lain sebagainya, tapi sa'iratan lam tasih. Tapi kalau jalan kendaraannya maka tidak sahih. Paham? Naik kereta api kumaha Pak Ustaz? Naik kereta api kan jalan kereta api. Anda bisa berdiri di situ? Bisa. Menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat, kereta apinya ke arah barat, kereta apinya ke arah barat. Toy, bisa sholat menghadap ke arah kiblat. Bisa berdiri? Bisa. Bisa ruku? Bisa. Bisa sujud? Bisa. Tapi sholat fardu tetap tidak sah. Sholat sunnahnya sah. Tapi sholat fardu tidak sah. Baik. Ala sahih al-mansus li Syafi'i. Itu pendapat yang sahih dan mansus dalam mazhab Imam Syafi'i. Wakila yasih. Wakila ya yasih. Atau Pak Ustaz tentang keras-keras ting atau Pak Ustaz? Tong keras-keras ting atau udah kita satu grup ya terus nih mau sama-sama berangkat umroh mencari sanad di Mekah dan Madinah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gitu atau kita buat nanti ya rihlah mencari sanad khusus ya terus. Ya Mekah Madinah. Insya Allah. Nah, kumaha tuh Pak Ustaz? Wakila yas. Dalam pendapat yang dhaif maka sahih. Itu Pak Ustaz. Saya mau ngambil yang dhaifnya aja sana. Ya, atau yang penting saya udah menyampaikan itu pendapat itu dhaif. Tapi pendapat itu dhaif. Kita mengambil pendapat yang kuat. Nya darurat teuing nya sok atau wakila ya yas. Kenapa dikiaskan kepada Safina? Kalau Safina boleh. Taib kalau Safina boleh. Kenapa? Bil ijma bahkan dikatakan. Bil ijma. Fa in atasihu fiha al faridatu bil ijma. Ijma orang yang sholat di atas perahu walaupun dia berjalan, dia goyang-goyang segala macam, bisa menghadap ke arah kiblat, oke. Bisa ruku, bisa. Bisa berdiri, bisa. Bisa sujud, bisa. Ya sudah pas. Sholatnya sah. Kalau di atas Safina. Itu ijma. Pendapat yang lebih kuat di atas pesawat layak sih. Tidak sahih. Berdiri aja nggak sahih. Nah, jemaah sekarang mengerjakan sholat sambil duduk. Sholat apa yang dikerjakan? Ya kalau saya nanya sekarang kita dari sini ke sana berangkat kita 9 jam 10 jam. 9 jam 10 jam. Kita berangkat di sini jam Isya. Isya. Ke sana tambah lagi 4 jam. Jadi kalau Isya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam. Misalnya, 9 jam itu jam 4. Sampai sana udah subuh. Isyanya baru kita baru naik pesawat itu udah adzan Isya. Pesawatnya baru take off. Nah, gimana sampai di sana subuh? Kalau di sana masih ada waktu, oke lah kita akan tunda. Nggak usah sholat di pesawat, sholatnya di sana aja. Di tempat tujuan, di Jeddah. Nah, masalahnya kalau seandainya sekarang nggak ada waktu lagi untuk mengerjakan sholat Isya, kecuali di pesawat. Maka yang mau mengatakan, maka kita tetap sholat di pesawat. Tapi sholatnya lihurmatil waktu. Tapi nggak dihitung sebagai sholat fardu, nggak menjatuhkan. Itu sholatnya darurat saja. Darurat. Nanti kita ketika sampai di tempat tujuan, maka dikodok sholat tersebut. Baik. Selanjutnya, halaman 394. Wa fi hadhihi riwayat dalilun ala jawaz tanafuli ala dabati fi safar. Bolehnya naful salat sunat di atas kendaraan fi safar. Kang ingat-ingat nih, fi safar. Ya, mazhab purnya ashab Imam Syafi'i itu fi safar. Jadi kalau antum nggak sampai masafahnya jaraknya jarak qasar perjalanan antum, maka tetap aja sholat sunnah antum tidak sah tetap di atas kendaraan. Tapi harus safar karena hadis yang mutlak tadi ditaksis dengan hadis yang muqayyan yaitu fi safar. Baik. Kemudian 355 wa tamu raqibu safinati fa madzhab Syafi'i annahu la yajuz illa ila al-qiblat. Jadi amma tanafulu raqibus safin. Baik orang yang naik perahu dan dia sholat sunnah.
Dalam mazhab Imam Syafi'i, annahu la yajuzu, tidak boleh dia sholat menghadap ke arah selain kiblat. Kalau yang naik safina, naik kapal laut atau naik perahu gitu. Illa malla safina, kecuali pada kapalnya dia boleh sholat sunat nggak menghadap ke arah kiblat. Fa yajuzu lahu tanafulu ila ghairi kiblati li hajati. Paham? Jadi si arah kendaraan, arah safinanya itu ke arah misalkan ke arah timur, sementara kiblatnya ke arah barat. Ya, kalau seandainya si nakhoda tadi dia mau sholat sunat nih, harus menghadap ke arah kiblat. Maka kalau dia harus menghadap ke arah kiblat, maka dia bisa salah dalam menakhodai kapal tersebut. Maka karena hajat tersebut, maka kecuali nakhoda kapal, maka dia boleh sholat sunat di atas perahu tidak menghadap ke arah kiblat. Baik. Hadis yang kedua. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala bainama an-nasu bi Quba fi salati subhi id ja'ahum atin faqala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata qur'anun wa qad umira an yastaqbila qiblata fastaqbiluha wa kanat wujuhum ila syami fastadaru ila qiblati ila ka'bati. Nah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, ketika orang-orang salat di Kuba, itu dalam salat subuh. Maka datang seseorang datang. Ketika datang, maka ia berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepada beliau pada malam tadi Quran. Telah diturunkan kepada beliau Al-Quran, itu ayat Al-Quran. Dan beliau telah diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Jadi kiblatnya salat bukan ke Baitul Maqdis lagi, tapi ke arah Ka'bah. Fastaqbiluha, maka kalian menghadaplah ke arah Ka'bah. Dan waktu itu mereka salat menghadap ke arah Syam, ke arah Baitul Maqdis. Ke arah Baitul Maqdis. Jadi kalau posisinya di Madinah, Baitul Maqdis itu di utara, sementara Ka'bah di selatan. Jadi kalau mereka menghadap ke utara, kemudian diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, berarti mereka harus berputar ke arah selatan. Paham ya? Ke arah selatan. Maka fastadaru ila Ka'bati, maka mereka berputar sehingga salat mereka menghadap ke arah Ka'bah. Halaman 396. 396. Enggak usah dijelasin lah ya. Salatul subhi, salatul qadati, macam-macam lah kita boleh memanggil salat subuh. Qala Syekhuna Abul Yumni Ibnu Asakir. Wa sababu ikhtilafi fi dzalika annahu sallallahu kana idza shalla bi Makkah mustaqbilan Baitul Maqdis. Ja'ala al-Ka'bata bainahu wa baina Baitul Maqdis yataharral qiblataini ma'an. Jadi Nabi SAW itu senang ya, kiblatnya itu ke arah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ke arah Ka'bah, ke arah Ka'bah. Nah, maka ketika di Mekah Nabi SAW diperintahkan sholat itu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, itu nggak masalah. Kenapa? Karena Nabi SAW menjadikan sholat ya, posisi Ka'bah itu adalah antara Nabi SAW dengan Baitul Maqdis. Jadi kalau gini nih, tiga ini Nabi SAW. Taib. Jadi ini Ka'bah, kemudian ini Baitul Maqdis. Jadi Nabi dalam satu arah bisa sholat menghadap ke arah Baitullah, Ka'bah, dan bisa menghadap ke arah Baitul Maqdis, perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi SAW pindah ke Madinah, ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena sholat ke Baitul Maqdis ke arah utara, sementara kiblatnya yang Nabi inginkan adalah ke arah selatan. Nah, ini yang sulit sehingga Nabi menjadi sedih. Ya, tiap hari melihat ke arah langit. Nah, sehingga turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapkan kiblat ke arah Ka'bah. Nah, nanti Ustaz, pertanyaan tentang masalah berputar. Baik. Halaman halaman 401. Wa mal ahkamul far'iyyah faminha anna qawlahum al-lailata yutlaqu 'ala al-madiyah wa la yuradu biha mustaqbala illa bi qarin aw dalil. Wa minha
jawazus sholatil wahidati ila jihatain. Bolehnya satu sholat itu ke dua arah. Satu sholat ke dua arah. Wa hadza huwa sahih inda Syafi'iyah. Dan ini pendapat yang sahih menurut mazhab Syafi'i. Faman shalla ila jihatin bil istihad. Barang siapa dia sholat ke satu arah karena istihad dia. Cuma taghayyara istihaduhu fi itsbatiha. Kemudian tiba-tiba istihadnya berubah. Istihadnya berubah. Fa yastadiru ila jihatil ukhra. Maka dia merubah arah sholat dia, dan itu belum selesai. Merubah arah sholat dia ke arah yang dia yakini benar. Baik, hatta law taghayyara istihaduhu arba'a marratin fi sholatil wahidah. Walaupun 4 kali dia berubah istihadnya dalam satu sholat. Fa yusalli kulla raq'atin minha ila jihatin. Dan setiap rakaat dia menghadap ke satu arah. Utara, selatan, barat, timur. Setiap satu rakaatnya. Sahhat salatuhu alal asah. Maka sah sholatnya menurut pendapat yang lebih sahih. Selanjutnya, wa minha tanbihu malam yusalli malam yasil musalli ala amrin malam yasil al musalli ala amrin yata'allaqu bi sholati wajibun aw mamnu'un wa qad fa'ala sahabatu dzalika fil mandubi wal makruhu aidan fil mandubi wal makruhi aidan. Baik, memperingatkan mereka yang tidak sampai satu perkara yang berkaitan dengan sholat kepada orang yang sedang sholat. Memperingatkan, tanbihu malam yasil, memperingatkan mereka yang tidak sampai. Siapa? Al-musolli, memperingatkan kepada musolli yang sedang sholat perkara yang berkaitan dengan sholat tapi belum sampai kepada dia. Kan sholat sudah turun, kiblatnya itu ke arah Ka'bah. Nah, sementara mereka masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka hendaklah disampaikan perkara yang berkaitan dengan sholat yang mereka belum mengetahuinya. Baik. Kemudian, wa minha anna man shalla ila ghairi qiblati bil istihad tsumma tabayyana lahul khata' lam yalzamhu an i'adatu. Barang siapa dia sholat menghadap ke arah kiblat menurut istihad dia. Baik. Kemudian setelah dia sholat, ternyata dia salah dalam istihadnya. Maka dia tidak harus mengulang sholat dia yang tadi dia kira salah dalam beristihad. Li'annahu fa'ala ma wajaba alaihi fi dhanni. Karena dia telah mengerjakan perkara yang wajib menurut prasangkaan dia. Wa minha, di antaranya anna man lam ya'lam bi fardillahi alaihi wa lam tablughu da'watu wa la amkanahu al-isti'lamu bidzalika min ghairihi fal fardu ghairu lazimin lahu wal hujjatu ghairu qa'imah. Begini, annaman lam ya'lam, seseorang yang tidak mengetahui tentang perkara yang fardu dari Allah Subhanahu wa taala dan dakwah tidak sampai kepada dia di pelosok sangat dalam, dan tidak akan mungkin dia pun meminta isti'lam, meminta khobar, meminta kabar gaib tentang perkara demikian kepada orang selainnya. Jangan cipang nanyakan atau di kota teh, siapa tahu ada perintah Allah yang muncul, nggak bisa. Kenapa? Karena dia tinggal di pedalaman yang dalam sekali, jauh sekali. Tapi dakwah nggak sampai, ilmu nggak sampai kepada dia, gitu kan? Maka perkara fardu ghairu lazimin lahu, maka tidak wajib bagi dia. Wal hujjatu ghairu qa'imah, dan hujjah belum sampai kepada dia. Ya kan, fardu itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan dapat dosa. Nah, dia tidak mengerjakan perkara yang fardu, bagaimana? Wal hujjatu ghairu qa'imah. Hujjahnya tidak sampai kepada dia. Kalau hujah tidak sampai, maka dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Sudah itu, fa'ala. Baik. Oleh karena itu, di atas perkara tadi, kaidah tadi, lau aslama fi daril harbi. Kalau seseorang yang masuk Islam, fi daril harbi, di negeri musuh, negeri orang kafir. Autor fi biladil Islam, atau di negeri Islam, tapi di bagian ujung sekali. Walam yajid man ta'limuhu min syara'il Islam. Dan dia tidak menemukan orang yang bisa dimintai pengetahuan tentang syariat-syariat Islam. Wa amkanahu sair wal bahthu amma yajibu 'alal Islam. Tapi memungkinkan dia untuk berangkat ke negeri orang Islam atau ke tempat yang ada ilmunya. Dia mungkin untuk berangkat ke sana. Kemudian qala Malikun wa Syafi'i yajibu 'alaihi an yaqdiya ma marra.
Maka kalau demikian, maka dia harus mengkodok perkara-perkara yang telah berlalu. Kenapa? Karena dia ada imkaniyah, ada kemungkinan, ada kemampuan untuk berangkat ke sumber ilmu. Taib, dan dia tidak mengerjakannya. Min sholatin wasyamin lam ya'lam ujubahuma. Salat dan puasa. Salat dan puasa. Kenapa? Karena jarak dia sangat dekat dan memungkinkan dia untuk berangkat ke tempat tersebut. Maka perkara fardu yang luput daripada dia, maka harus dia qada. Taib. Perkara tadi, mereka, jadi gini, imamnya ada di utara. Setelah diberitahu bahwasanya kiblat ada di Ka'bah, maka imamnya bergerak ke arah selatan. Nah, yang perlu gerakan banyak adalah imam. Sementara makmum hanya memutar saja. Hanya memutar badan mereka. Tapi bedanya saf yang paling belakang menjadi saf yang paling depan. Itu aja, saf yang paling depan berubah menjadi saf yang paling belakang. Nah, nanti di hadis yang terakhir kalau nggak salah, di hadis yang terakhir, dia boleh bergerak banyak asalkan dia tidak boleh bergerak lebih daripada 2 kali mutawaliyah. Tidak boleh bergerak lebih daripada 2 kali mutawaliyah secara berketerusan. Jadi gimana? Gerakannya harus muqatta'ah. Terputus. 1 2 0 posisi pertama lagi. 1 2 0 posisi pertama lagi. Jadi gini. Kalau dalam mazhab Syafi'i gerakan lebih daripada gerakan lebih daripada 2 kali atau 3, ya 3 itu dibilang banyak. Ya, itu adalah gerakan yang banyak. Tapi kalau dia kembali ke posisi semula, ya maka dia dibilang 0 kembali. Misal, dia garuk di sini 1, kemudian dia kembali ke posisi sedekap dia lagi. Maka 0 lagi. 1 2 0. Paham? Ya. Tapi kalau gerakannya tidak memerlukan bagian anggota tubuh yang besar, maka nggak dihitung gerakannya walaupun banyak. Misal ini jari, gatalnya banyak, tapi si kafnya jangan bergerak, yang gerak ujung jarinya aja. Nah, itu nggak dihitung, tidak dihitung. Yang dihitung adalah anggota badan yang berat, gitu, yang berat. Tapi nanti di hadis yang terakhir akan masuk ke faidah tentang bergerak. Baik. Anas ibni Sirin rahimahullah ta'ala naqal istaqbalna Anasan hina qadima minasyami falaqinahu bi aini tamri fara'aitu yusalli ala himarin wawajuhu min dzal janibi yakni an yasari qiblati faqultu ra'aituka tusalli li ghairi qiblati faqala laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altu. Baik, dari Anas bin Sirin rahimahullah ta'ala, beliau berkata, kami mendatangi Anas bin Malik ketika beliau datang daripada Syam. Kami menemuinya di Ain At-Tamr, nama tempat, Ainut Tamri. Maka aku melihat dia sholat di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan, yaitu di atas keledai. Sholat fardu atau sholat sunnah? Hah? Sholat sunnah. Sholat sunnah. Taib, wajuhu min dal janibi. Dan wajah Ibnu Umar, berarti kan menghadap nih, menghadap. Itu an yasari kiblati, itu di sebelah kiri daripada kiblat. Kiblatnya ke arah sana, Ibnu Umar sebelah sini kiblatnya. Taib. Maka aku berkata, yaitu Anas bin Sirin, saya melihat engkau sholatnya bukan ke arah kiblat, kiblat. Maka Ibnu Umar berkata, kalau saya tidak melihat Rasulullah SAW mengerjakan perkara demikian, saya tidak akan pernah mengerjakan perkara demikian. Kenapa saya kerjakan perkara demikian? Karena saya melihat Nabi mengerjakan perkara demikian. Di atas himar. Taib, hadis yang pertama tadi kita bahas. Nabi SAW salat di atas unta beliau. Taib, ke arah mana saja Nabi SAW menghadap. Bisa ke arah kiblat, bisa ke arah selain kiblat. Dan salat sunnah tersebut terhitung sah. Taib, kiblatnya di arah utara, jalannya ke arah selatan. Salat sunnah, sah atau tidak? Salat sunnah, sah atau tidak? Sah.
Ini mustadbir. Taib di belakang arah kiblat. Sementara ini ke arah kiblat, cuman agak sebelah kiri gitu. Taib. Halaman 404. Wa kana auladu Sirin sittah. Anaknya Sirin itu ada 6. Anak saya baru 3. Mau 4. Kalau ikut Sirin berarti 2 lagi. Tapi saya pengennya nggak ikut Sirin. Saya pengennya ikut Muqarrin. Tapi ikut Muqarrin. Anaknya 77 muhajirin semuanya. Dan semuanya punya riwayat. Nah ini Sirin itu punya anak 6. Ma'bad, Yahya, Muhammad, Anas, Hafsah, Karimah. Taib Karimah. Qala Ibnu Ma'in wulida awwaladu Sirin asbatuhum, anak Sirin nih, anaknya Sirin yang paling sikot. Yang paling sikot. Dia adalah Muhammad bin Sirin, tabi'in al-jalil. Muhammad bin Sirin. Tingkatan yang kedua, Anas bin Sirin, rawi hadis ini. Anas bin Sirin, rawi hadis ini. Wala ba'sa bihi. Wa Ma'bad yu'rafu. Tingkatan yang ketiga, Ma'bad yu'rafu wa yunkar. Hadisnya ada yang diketahui, ada yang diingkari. Ma'bad, hadisnya ada yang diketahui, ada yang diingkari. Yahya dhaif. Yahya dhaif. Baik. Karimah kadzalik. Karimah yang perempuan. Dhaif. Jadi 2. Satu laki-laki, satu perempuan yang dhaif daripada keluarganya si Sirin. Tapi semuanya periwayat hadis, Pak. Jadi bagaimana Sirin mentarbiyah anak-anaknya laki-laki dan perempuan semuanya cinta hadis. Semuanya cinta hadis. Wa Hafsah atbatu minhum. Dan Hafsah bintu Sirin, taib anak perempuannya Sirin yang namanya Hafsah, itu lebih kuat hafalannya dibandingkan Yahya dengan Karimah. Dibandingkan Yahya dengan Karimah. Ajib. Namun anak kita dijadikan seperti anak-anak Sirin semua ya, cinta hadis Nabi SAW. Nah, kemudian halaman 405, wa fihi fawaid. Dari hadis ini kita bisa mengambil fawaid. Pertama, as-salatu 'ala dabbati ila ghairi kiblat. Salat di atas kendaraan. Bukankah tiada perawi wanita yang dhaif? Maksudnya gimana? Bukankah tiada perawi wanita yang dhaif? Tiada perawi wanita. Kaidahnya dari mana tuh? Tiada perawi wanita yang dhaif. Taib. Wallahu alam. Saya baru tahu kaidah tidak ada perawi wanita yang dhaif. Di antaranya Karimah dhaif. Karimah bintu Sirin dhaiful hadis. Taib. Karimah itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. Kirain itu laki-laki. Perempuan. Laki-laki mah Karim. Ya, laki-laki Karim. Perempuan ada. Ya. Saya nggak tahu di mana ada kaidah satu jenis makhluk Allah yang tidak dhaif. Taib, makhluk Allah Subhanahu wa taala laki-laki ataupun perempuan itu bisa terkena dhabit, bisa terkena dhaif. Taib. Mungkin bisa jadi. Tidak ada yang dhaif sahih. Afwan. Sahih. Tidak ada perempuan yang dhaif. Betul. Masih bodoh ternyata saya ini. Aduh. Kalah kuis sama antum-antum nih. Ajib. Betul. Saya bicara kaidah ilmu hadis, antum bicara kaidah nahwu, ya nyambung. Taib. Karimah dhaifah. Taib, Karimah dhaifah. Saya ulangi. Karimah dhaifah. Gitu. Betul. Pasal pertama perempuan selalu benar. Afwan berarti. Saya yang salah. Saya menganggap diri saya benar, ternyata perempuan lebih benar. Betul. Sampai mana tadi? Oh, tadi. Ila ghairi kiblati. Salatnya di atas kendaraan boleh ke arah selain kiblat. Atau ke arah kiblat, ke membelakangi kiblat wa tenanan atau kemudian miring ti kiblat saeutik mah atuh. Miring dari kiblat sedikit, cetek atuh. Oh, membelakangi kiblat aja tetap sah salatnya gitu. Idza kanat nafilatan. Kalau seandainya salatnya nafilah, kama taqaddama fi hadis Ibnu Umar. Amin ha jawaz salatin nafil fi safar al-himar.
Bolehnya salat nafilah di atas kendaraan ketika safar. Faminha arruju ila af'ali sallallahu ka aqwali wa wuqufi indaha. Kembali kepada pekerjaan Nabi SAW. Coba dibiasakan kita seperti demikian. Mang, kenapa bersiwak, Mang? Dan Nabi SAW bersiwak. Siapa paling enak keterangan kawan saya? Cik naon hadis tentang keutamaan sorban? Nggak ada. Hadis yang sahih tentang keutamaan sorban nggak ada. Saya sholat dengan sorban 70 kali lebih utama daripada sholat apa? Enggak. Goiru sabit. Itu sari ente, kenapa ente pakai sorban ketika sholat ahad? Saya mah dengar dalam syama'il, dalam kitab-kitab sejarah, dalam kitab-kitab hadis, Nabi SAW pakai sorban. Ya saya pakai sorban. Ada yang berani menyalahkan demikian? Kalau kita mengatakan, Kang, 70 kali sholat dengan sorban lebih baik daripada sholat tanpa sorban, disahkan ku batu. Dan Anda tidak boleh berhujah dengan hadis dhaif. Tapi ketika Anda mengatakan, kenapa Anda pakai sorban? Karena Nabi memakai sorban. Ada yang bisa menyalahkan Anda? Nggak ada yang bisa menyalahkan Anda. Tapi, apa yang salah? Anas bin Malik makan makan labu. Dan nggak pernah senang labu. Setelah melihat Nabi SAW ketika makan nyari-nyari labu, maka setelah saat itu Anas bin Malik senang untuk makan labu. Kenapa senang makan labu? Karena senangnya Nabi makan labu. Demikian. Ada yang mengatakan, kenapa Anda pakai peci? Peci sunnah Nabi. Dalilnya sunnah apa? Dalilnya sunnah apa? Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala. Tapi dalilnya apa dalil? Pahalanya sebelah mana? Pahala. Bingung antum kalau ditanya demikian. Tapi kalau antum menjawabnya, kenapa Anda pakai peci? Karena Nabi pakai peci. Nah, kenapa Anda pakai peci? Karena saya cinta Nabi. Oleh karena itu saya pakai peci. Kenapa Anda tutup aurat bagi wanita? Karena istri-istri Nabi, orang mulia, mereka tutup aurat. Selesai. Tapi idola. Kita punya idola. Kenapa ketika kita pakai sorban, orang banyak mengkritik? Tapi ketika ustadz-ustadz mereka memakai sorban ala Qatar, ala yang sekarang misalkan, ala Yaman, tapi Yamannya bukan Yaman Hadramaut, ala Yaman Syamal, tapi ala Syamal, ala Son'a, gitu kan? Mereka bangga, nggak ada yang nyalahin, Tapi kalau kita pakai sorban yang pakai dua ekornya, sebagaimana Nabi buat, ya, dia punya dua ekornya. Nah, itu dipermasalahkan, dianggap sebagai ahli sufi. Tapi ketika mereka memakai alas sorban ala Qatar, itu dikatakan mereka mengikuti perkembangan zaman. Kan aneh. Mereka mengidolakan siapa? Orang-orang Qatar sekarang. Yang diidolakan mereka yang bersorban dengan dua ekor siapa? Nabi SAW. Bagaikan bumi dan langit lah dalam idola. Taib. Jadi rujuk kepada af'al Nabi SAW. Wah, jadi kalau santrinya terus, kenapa Anda bersiwak? Oh, karena Nabi SAW itu bersiwak. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Umdatul Ahkam bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La asyuka lamut biswakin dakuli sholatin." Kemudian takhrijnya adalah seperti gini, bla 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 bla. Diriwayatkan bla bla bla. Wah, itu cakep. Ya, hanya untuk mengembalikan ar-ruju'il af'alihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibiasakan demikian. Kenapa begini? Karena Nabi begitu. Kenapa begitu? Karena Nabi begitu. Dibiasakan. Kasarnya sampai Anda garuk-garuk pun Anda harus punya dalil. Walaupun hadis dhaif. Anda duduk ketika makan, Anda harus punya dalil. Anda mandi bagaimana caranya, kanankah atau kirikah, Anda harus berdasarkan dalil. Karena kalau tidak, hafalan hadis Anda akan lemah. Untuk menguatkan hafalan hadis Anda harus mengamalkan sesuai dengan hadis yang telah Anda pelajari. Amalkan. Kalau enggak minimal, tapi enggak layak sebetulnya. Kalau enggak, zakat hadis tunaikan. Dari setiap 200 hadis yang Anda pelajari, 5 hadis harus wajib untuk Anda amalkan. 5 hadis wajib Anda amalkan. Tapi kalau keinginan saya, jangan 5 hadis, semuanya lah diamalkan. Nah, meminha 46. Talakil musafir wa su'aluhu an mustanadi amalihi al-mukhalifi lil adad. Berjumpa dengan musafir. Ya, seperti dijelaskan kemarin. Saya datang ke Karawang, saya datang ke Padalarang gitu kan, ada kabarnya. Ya, misal kita mau sepedahan dengan pengurus Ihya Uturos Padalarang. Oh, gitu kan. Nah, Kang Epul siap-siap berarti.
Kayak siap-siap, Kang Sandi siap-siap, siapkan sepedahna gitu kan. Nurada mantes gitu. Baik. Selanjutnya kemudian bertanya kepada mereka tentang amalan yang kok nggak sesuai dengan kebiasaan. Kan biasanya sholatnya menghadap ke arah kiblat, tapi kok ini miring dari arah kiblat? Ditanya. Jadi coba biasakan kita itu bertanya. Kita itu Pak Afwan, kita ini bukan belajar ilmu tasawuf. Ya, kalau ilmu tasawuf itu kita seperti mayat, mau diarahkan oleh guru apa aja, terserah. Dan kita nggak boleh mengkritik guru, gitu kan? Itu nggak adab. Nggak, kita itu ingin kehidupan kita benar. Sehingga kita ingin bertanya ketika ada guru kita melakukan satu perbuatan, tanya kepada dia. Ini kok nggak seperti biasa, tanya. Sehingga kita mendapatkan faedah dalam ilmu agama. Nih ingat nih, ilmu hadis. Seorang yang belajar hadis, dia tidak boleh mempunyai sifat malu. Dia harus beradab, tapi sifat malu dia tidak boleh untuk memilikinya. Taib, man raqqa wajuhu qalla ilmu. Barang siapa tipis kulit wajahnya, maka ilmunya akan sedikit. Man raqqa wajuhu qalla ilmuhu. Maka kebalikannya, barang siapa tebal kulit mukanya, maka dia akan banyak ilmunya. Jadilah Anda berkulit badak, gitu kan. Taib, meminha anna tabi'a idza ra'a min matbu'ihi ma yajhaluhu yas'aluhu an. Seorang yang mengikuti kalau melihat idolanya mengerjakan sesuatu yang ia tidak mengetahui, oh ini mana nih, Ustaz nggak pernah mengerjakan demikian, tanya kepada Ustaznya. Tanya kepada Ustaznya. Kemudian al-jawabu ani soal bidalil. Di antaranya adalah menjawab pertanyaan dengan dalil. Wa fi'li sahabi wa qawli wa fi'li sahabi wa qawluhu hujjatun ma lam yukhalif. Maka perkataan sahabat itu hujjah. Perkataan sahabat itu hujjah selama tidak bertentangan dengan hadis yang marfu'. Taib bab suhuf, bab tentang saf. Al-haditsul awal an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamami sholati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, luruskanlah saf-saf kalian karena taib lurusnya saf itu termasuk daripada kesempurnaan salat. Dalam hadis al-amru bi taswiyatis sufuf, ada perintah untuk meluruskan saf. Al-awwal fal awwal. Yang pertama dulu sempurnakan. Yang pertama sempurnakan, setelah sempurna baru yang kedua sempurnakan, baru yang selanjutnya. Kemudian wa huwa i'tidalu qa'imina li sholati, yaitu meluruskan mereka yang hendak melaksanakan salat. Ala samtin wahidin, di atas satu sifat. Wasad di furaji suhufi. Kemudian menutup longgar-longgar yang terdapat dalam saf salat. Nih, saf salat itu yang disamakan adalah akib, tumit, bukan bagian ujung jari kaki. Ya, kenapa? Karena hadu bainal manakib. Tapi rapat kala antara pundak-pundak kalian. Tapi kalau yang lurusnya adalah jari-jari kaki, nggak bakalan mungkin bisa sama pundak. Bisa dipahami? Coba aja lah sekarang. Sekarang coba. Nanti di masjid coba disamakan ujung jari kakinya. Apakah sama pundaknya atau tidak? Bisa dipastikan tidak. Karena ada yang panjang, ada yang pendek. Si kakinya. Ada yang ukuran 36, ada yang ukuran 36, ada yang ukuran 40, 44, 50 ada. Ukuran kaki 50. Ukuran kaki paling besar berapa? Nu jebrag. Numpang jebragna sabaraha? 44, Ustaz. Oh, 44. 46, ada 46. Tapi 46 misalkan. Nah, kalau ujung jarinya nggak bakalan ketemu. Tapi kalau akib, kalau tumitnya yang disamakan, jadi kalau kita buat garis saf sholat, taib yang diposisikan di garis tersebut adalah tumit. Tumit muakhorul qadam. Taib akhir daripada kaki, yaitu tumit. Maka itu akan ketemu pundak dengan pundak. Taib. Wa fi isyarat taswiyataha mustahabun laisa biwajib. Taib. Itu adalah perkara yang mustahab, meluruskan saf salat, bukan perkara yang wajib. Lijali sallallahu alaihi wasallam taswiyataha min tamami salat. Kenapa? Karena itu adalah kesempurnaan salat, bukan kewajiban salat. Kalau kewajiban salat, maka tidak termasuk kesempurnaan. Taib. Berarti yang tidak meluruskan, maka dia batal salatnya. Kemudian, summa inna kaifiyata itmami suhufi an yutimmal awwala. Taib. Kemudian, bagaimana cara menyempurnakan saf? Yaitu sempurnakan bagian yang awal, saf yang pertama.
fal awal fala yashra'u fi taswiyati tsani hatta yutimma atau yatimma al awal. Tidak boleh dia mulai membuat saf yang kedua sampai saf yang pertama harus sempurna semuanya terisi. Tidak boleh ada longgar, furj. Baik. Kemudian wala tsalis hatta yutimma tsani. Tidak boleh buat saf yang ketiga sampai sempurna saf yang kedua. Terus demikian sampai akhir. Tsumma taswiyatu sufufi ay wa fihi annahu yanbaghi lil mufti awil amir idza amara bi amrin an yadhkura maqama dzalikal amri minal ma'murat. Baik. Maka bagi mufti dan bagi seorang pemimpin ketika dia menyuruh satu perbuatan, baik, maka hendaklah dia menjelaskan makomnya, posisi perbuatan demikian. Baik, jadi kalau tadi kenapa sih kalian harus meluruskan saf salat? Karena meluruskan saf salat itu adalah bagian dari kesempurnaan salat. Jadi jelaskan tuh, bagian dari kesempurnaan salat. Hadis yang kedua, Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw liyukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Wali muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana hatta ka'annama yusawi biha al-qidaha hatta idza ra'a anna qad aqalna thumma kharaja yawman faqama hatta kada an yukabira fara'a rajulan badiya sadruhu wa qala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Ya, betul. Aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Bukan kasrah ya, yang di atasnya kasrah. Nu'man bin Bashir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, luruskanlah oleh kalian saf-saf kalian. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan hati kalian atau wajah kalian. Dalam Sahih Muslim, Taib dijelaskan, Nabi SAW meluruskan saf kami. Taib, sebagaimana Nabi SAW meluruskan anak panah, meluruskan anak panah. Anak panah nggak boleh bengkok, Pak. Anak panah nggak boleh bengkok. Jadi anak panah itu harus lurus. Jadi kalau dia udah dibuat gitu, maka dia ada pengrajin panah di sini. Taib. Itu harus dibuat lurus. Karena kalau dia nggak lurus, ketika nanti dia tembakan itu bisa melenceng. Bisa melenceng. Maka luruskanlah saf. Nabi meluruskan saf sebagaimana Nabi meluruskan anak panah. Sampai Nabi ketika Nabi melihat kami sudah paham apa yang diinginkan oleh Nabi SAW, yaitu meluruskan saf, maka Nabi keluar pada suatu hari. Kemudian ketika Nabi hampir bertakbir, kemudian Nabi melihat satu orang yang keluar dari saf dadanya. Dadanya keluar dari saf, berarti tumitnya tidak sejajar. Tumitnya agak maju ke depan. Maka Nabi SAW bersabda, wahai hamba-hamba Allah, luruskan oleh kalian saf-saf kalian. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan di antara wajah kalian. Lafadznya falqidah huwa ayhiya khoshabus siham hina tunihat wa tubra wa tuhayya lirami. Yaitu anak panah ya. Jadi apa namanya kalau dalam ini? Syaf. Bahasa sekarangnya syaf. Syaf itu batangnya. Itu namanya syaf. Belum pakai arrow-nya, belum pakai panesnya, dan belum pakai yang lainnya. Istilah-istilah baru itu bukan bahasa Sunda, itu bahasa perpanahan ya. Jadi syaf itu batang daripada anak panah tersebut. Kemudian mana hadis bahwasanya yubaligu bitaswiyati suhuf hatta tasur kana yaqumu biha asyam. Jadi Nabi SAW mubalaghah ya dalam meluruskan saf sampai seperti Nabi SAW meluruskan anak panah. Bisyadati istiwaiha wa i'tidaliha. Taib, agar lurus sekali. Kemudian aula yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Ikhtalafa fi ma'nal mukhalafah lil wujuh. Hal hiya bisurah au bil ma'na. Ini surahnya atau makna. Taib, surah atau makna nih. Jadi nanti akan tercerai-berainya itu bentuk wajah wujuhnya atau makna. Bukan makna hakikatnya. Ya, bukan arti sebenarnya tapi maknanya. Mana yang betul? Faminu man qala bisurah. Di antara mereka, di antara ulama ada yang berpendapat bahwasanya nanti yang akan dicerai-beraikan itu adalah bentuk wajahnya. Yamsahul wujuh, merubah bentuk wajah. Wa yuhawiluha an khilaqatiha, dan merubah daripada asal bentuknya, wajah. Qauli sallallahu alaihi wasallam, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak takutlah kalian ketika kalian mengangkat kepala kalian sebelum imam, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mukanya seperti mana muka seekor
keledai. Baik. Jadi merubah muka. Peminum man qala bil makna. Di antara ulama yang berpendapat makna bukan hakikatnya. Baik. Wal murad bil wujuh al qulub. Yang dimaksud dengan wujuh itu adalah hati. Yang dimaksud adalah hati. Baik. Artinya apa? Kalau seandainya safnya tidak lurus, maka nanti hati kalian juga tidak lurus. Maka akan berai. Apa itu? Al-muradu ma yasulu fil qulubi bisababi dzalika minal adawati wal baghdha. Nanti ada permusuhan, kemudian nanti marah-marahan. Taib. Wa kilahuma sababun ikhtilafi fil bawatin. Dan itu adalah sebab adanya ikhtilaf dalam batin, dalam hati. Saling marah, saling hasad, saling dengki. Kenapa? Sebabnya diantaranya adalah karena tadi tidak meluruskan saf dalam sholat. Itu mereka saf sholat, Pak. Mereka sholat ke masjid tapi tidak meluruskan saf. Akhirnya akan timbul nanti tahan dan kebencian dalam hati sesama masyarakat. Nah, kok jadi anmut sendiri? Dan sampai mana tadi? Jadi lupa lagi. Nah itu tadi bahwasanya mereka sholat di masjid, tapi karena tidak meluruskan saf, hatinya tercerai-berai. Nah, bagaimana umat Islam sekarang yang tidak sholat ke masjid? Maka wajar mudah untuk diadu domba, wajar saling benci di antara umat Islam, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tidak ada istilah dalam Nah, terus di sini meluruskan, bukan merapatkan. Kenapa? Karena fa'innahu kana ta'ishan anil qardi wa isabatihi wa daraba bihil masal li tahrir tasfiyati li ghairihi. Kenapa? Karena saham anak panah yang lurus tadi, maka dia akan bisa ta'ishan anil qardi wa isabatihi. Dia akan bisa tepat kepada targetnya. Kalau si tadi lurus. Baik. Jadi lebih cenderung kepada meluruskan. Untuk merapatkan karena ada hadis yang lain. Taib hadu baina manakib, karena tidak akan mungkin rapatnya pundak dengan pundak kecuali dengan meluruskan. Lurus dan rapat. Nah, kemudian hatta idza ra'a anna qad aqalna ma'nahu annahu sallallahu alaihi wasallam raqabahum fit taswiyah. Nabi SAW melihat keadaan para sahabat dalam meluruskan saf mereka. Hatta dhahara lahu fahmuhum al-maqsudu minha wa imtithaluhum lahu. Ketika mereka melihat para sahabat sudah melakukan perkara demikian, meluruskan saf salat, maka Nabi keluar untuk memulai salat. Wa fil hadis fawaid, dalam hadis ada beberapa faedah. Minha annahu yanbaghi lil imam war ra'i amru atbahi bil khair. Bagi seorang imam dan bagi seorang pemimpin, hendaklah dia memerintahkan pengikutnya untuk berbuat kebaikan. Wa muraqabatuhu lahum fi dzalika, dan memperhatikan keadaan rakyatnya untuk melakukan kebaikan tadi. Zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Wa syafaqatu 'ala fid dunya wal akhirah. Kemudian mengasihi mereka, baik fi dunya wal akhirah. Wala yuhmilu wahidan minhum. Tidak boleh ada yang lain daripada mereka, satu orang pun. Wala yakhussahu bil mukhatabati bal ya ummahum jami'an bil khitabi. Tidak boleh ada satu orang pun yang dikhususkan dalam perintah tersebut. Ya, kalau dia sayang kepada rakyatnya, dia harus meratakan. Anggap itu semua anaknya. Jadi tidak boleh ada. Makanya saya agak ini ketika walau alam, ini maksudnya ini menurut saya aja ya, kalau seandainya Nu'man bin Bashir, rawi hadis ini, Bashir bapaknya memberikan hadiah kepada Nu'man dan tidak memberikan hadiah kepada anak-anak yang lainnya, Nabi menganggap itu adalah kezaliman. Makanya kadang-kadang ketika misal lihat udah lama nih, anak itu nggak pernah merayakan ulang tahun mungkin, tapi karena banyak yang merayakan ulang tahun jadi berkeinginan untuk merayakan ulang tahun. Tapi kalau satu anak diberikan hadiah, anak yang lain tidak diberikan hadiah,
apakah masuk ke dalam ancaman tadi? Khawatir misalkan nanti saya bulan depan meninggal dunia, sehingga tidak sempat untuk memberikan hadiah yang sama kepada anak-anak yang lainnya. Kira-kira ketika meninggal dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika pemberian saya tidak sama kepada anak-anak tersebut. Nah, jadi dalam pemimpin juga demikian. Anggap anak-anak, tidak boleh ada satu yang dikhususkan. Oh, yang ini dikasih sekian, kecuali bisa babil fadl, ya. Karena dia ikut perang Uhud, karena dia ikut perang ini, memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau tidak, Nabi SAW, Nabi akan senantiasa tersenyum kepada setiap orang sahabat, tidak terkecuali siapapun. Ya, sehingga sahabat menganggap Ibnu Mas'ud, dia menganggap bahwasanya ia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena setiap berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi senantiasa tersenyum kepada Ibnu Mas'ud. Padahal bukan hanya Ibnu Mas'ud, semua sahabat disenyumi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syafaqahnya Nabi kepada umat, kepada rakyat, kepada anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian paminha al-hathu ala taswiyati sufuf wa taswiyatuha binasil imam. Kemudian taswiyah, meluruskan saf ini adalah binasil imam, dengan perintah daripada imam. Walihada kana Umar, walaupun safnya udah lurus nih. Jadi makmum itu udah rajin. Pokoknya mah di mazhab Hanafi, mungkin saya belum pernah menemukan ini kecuali di mazhab Hanafi mungkin. Kecuali di mazhab Hanafi. Baik, di mazhab Hanafi ini sebelum qomat, persiapan imam mau masuk. Itu makmum udah siap-siap semua, udah berdiri. So, saf yang pertama dirapihkan. Jadi mata kaki Ka'ab dengan Ka'ab bertemu. Jaraknya nggak jauh. Ini mazhab Hanafi. Saya pernah sholat di pasar, saya pernah sholat di mall, sholat di mana? Di India. Nah, jadi dalam situasi lalai apapun, ya, di pasarkah, gitu kan? Orang itu sholatnya sifatnya sama semua. Jadi ketika mau qomat, orang itu sudah berdiri, udah gitu dirapetin, kurang lebih hanya 1 jengkal aja jarak antara kaki musolli, ya. Saya mau sholat nih, kaki kanan dengan kaki kiri jaraknya 1 jengkal aja. Jadi hanya kecil saja. Nah, itu rapat, saf pertama, rapat, saf kedua, rapat, saf ketiga. Terus sampai saf yang paling terakhir. Nah, sudah gitu baru imam masuk qomat. Setelah qomat, ya, imam tetap menganjurkan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami as-sholati. Makmumnya udah lurus. Sudah lurus. Sudah hidung atau hidung? Hidung. Hitam. Nah, kopi hitam. Taib, terus Umar yuwakilu bitaswiyati hari jalan. Dan Umar bin Khattab mewakilkan untuk meluruskan saf ini rijalan, bukan 1 orang, rijalan. Jadi kapan kejadian seperti ini? Ketika saya di Istimewa Tonggi di Bangladesh, yang sholat kurang lebih 2 juta orang. Nah, gimana coba? Ada bisa ngebayangin gimana cara meluruskan saf sholatnya? 2 juta orang sholat dengan 1 imam. Kalau di haji 4 juta orang, tapi sholatnya beda-beda imamnya. Ya, per tenda itu ada sholat, per tenda. Ya, tenda saya 111 biasanya dekat Jamarot. Ya, di Arafahnya di luar dekat pintu keluar. Nah, itu kita sholat sama-sama nih, sholat zuhur dengan asar ketika hari Arafah. Tapi masing-masing punya imam masing-masing, bahkan 1 tenda bisa jadi 2 imam. Cuman ketika saya di Bangladesh ini, di Tonggi ini, 2 juta orang sholat dengan 1 imam. 2 juta orang sholat dengan 1 imam. Jadi yuwakilu rijalan. Jadi imamnya mewakilkan rijal, banyak orang untuk meluruskan saf sholat. Saya lupa lagi ya, saf sholat itu apakah 1 kilo kah gitu kan, atau berapa kilo lah, lupa lagi karena kita di rombongan luar negeri. Nah, setelah diluruskan, balik lagi. Alas, saf sudah lurus, baru qomat. Baik.
Kalau ini sebelum imam takbir. Kalau ini sebelum imam di Hanafi sebelum qomat luruskan saf. Kalau di Syafi'i seperti hadis. Jadi qomat dulu baru luruskan saf. Baik. Kemudian peminha at-tahdziru minal mukhalafati. Tapi peringatan untuk tidak berselisih. Fi dhahiri wal batin. Dalam dhahir. Karena nanti dhahir ngefek kepada batin. Paham ya? Jadi kan nggak lurus saf. Itu kan dhahir. Safnya nggak lurus dhahir. Taib nggak lurus. Nanti ngefeknya kepada batin. Taib. Jadi efek bercerai-berai dalam zahir itu akan ngefek kepada batin. Akan ngefek kepada batin. Anda nggak pernah nanya tetangga ente, ya nanti ngefek kepada batin ente. Taib, benci kepada dia dan lain sebagainya. Taib. Wal hathu 'alal muwafaqah. Taib, fi dhahiri wal batin. Untuk senantiasa muwafaqah dalam zahir dan batin. Wa minha an la tuhmal mukhalafatun. Tidak boleh dibiarkan kalau adanya terjadi mukhalafah. Tidak boleh. Jadi kalau pemerintah di zaman dulu, kalau di Arab Saudi misalkan, ada sesuatu perkara yang mukhalafah, itu segera ditumpas gitu kan. Segera ditumpas. Tadi saya lupa ngobrol apa dengan Ustaz Nanang tuh. Saya lupa lagi tadi. Baik. Hatta law hasala imtithalu minal jami' wa takhallafa wahidun khusyya min su'mihi alaihim. Kang, Anda jangan berpuas hati. Misalkan kita punya 100 dan satu orang yang tidak taat, yang berselisih. 99 orang semuanya muwafaqah. Anda jangan cukup dengan 99 orang karena khawatir dari satu orang ini akan turun azab Allah Subhanahu wa taala sehingga ngefek kepada seluruh saf salat tadi. Ya. Jadi yang turun dari Gunung Uhud itu cuma 40 pemanah. Yang turun dari Gunung Uhud itu 40 pemanah. Tapi efeknya yang mati syahidnya 70 orang. Melebihi hitungan mereka yang mukhalafah. Melebihi hitungan mereka yang mukhalafah. Jadi jangan berpuas diri dengan kesolehan diri kita. Jangan. Melihat orang lain maksiat atau tenanan, orang menempati orang we soleh. Batur salah tenanan, yang penting saya soleh. Jangan. Kenapa? Karena musibah bisa jadi turun kepada orang yang soleh dan orang yang salah. Kenapa? Karena orang soleh tidak mau mengingatkan orang yang salah. Saya sering ingatkan, memberikan nasihat secara mujmal kewajiban, Pak. Anda punya kewajiban untuk memberikannya secara mujmal. Ya, bebas. Sekarang masalah misalkan tentang khomat, Anda memberikan nasihat secara mujmal. Khomat itu haram, segala macam. Tapi kalau sudah memberikan nasihat tahdir muayyan, saya minta coba baca lagi kitab fikih lah. Baca lagi kitab fikih atau baca kitab syarah-syarah hadis. Enggak usah yang terdahulu lah. Terdahulu zaman itu baca zaman Ibnu Hajar, zamannya Imam Nawawi dan lain sebagainya. Coba baca kitab fikih bagaimana qawaid, bagaimana dhawabit tentang tahdzir muayyan. Tahdzir muayyan menunjuk kepada salah seorang. Kita menyebutkan nama seseorang. Nah, itu ada qawaid dan dhawabitnya. Selanjutnya, wa minha syar'iyatul kalam bainal iqamati wa dukhuli fi shalah. Bolehnya untuk berbicara di antara iqamat dan takbir untuk sholat. Takbir untuk sholat. Seperti di mazhab Syafi'i. Ya sudah qomat, kita mengatakan sawu sufufakum, baru takbir Allahu Akbar. Kemudian, waqtara jamaahiru ulama minasyaf al-gharim al-kalam mutlaqan. Sementara tadi kan untuk kemaslahatan sholat. Untuk kemaslahatan sholat. Nah, kalau bukan kemaslahatan sholat, gimana hukumnya? Jumhur ulama, dari kalangan Syafi'iyah dan selainnya, al-kalam mutlaqan. Segala macam perkataan maka boleh. Misal, Allahu Akbar, qorkomati sholat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dah komatnya tuh, sudah komat. Mau takbir, ketika mau takbir, kring, misal. Ini mau misal aja, misal. Kring. Halo? Iya, saya lagi sholat, Pak. Nanti telepon lagi setelah saya sholat ya. Kelas. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Maka jumhur ulama mengatakan boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh. Wa manahu ba'dhum, dan sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Kalau bukan maslahat sholat, maka tidak boleh. Wa shawabu al-jawaz. Pendapat yang betul adalah boleh. Sawaun kana lima salati sholat, baik untuk masalah sholat, au li ghairiha, atau selain masalah sholat. Wa minha karahatu taqaddum ala ma'mumina fi shafi. Tidak boleh posisinya kita di depan makmum yang
yang lain. Sawaun kana taqaddum bi qadamaihi, entah itu kakinya yang di depan yang tumit yang mendahului kaki yang lain, atau biman kibaihi, atau bahu yang mendahului bahu makmum yang lain. Au bijami badanhi, atau seluruh badannya. Wa minha jawazut tamtsil lil umuril ma'muri biha ba'diha bi ba'din fa inna taswiyatus safi ma'murun biha wa taswiyatul qadam ma'murun biha. Nah, jadi meluruskan saf itu diperintahkan. Nah, demikian pula meluruskan anak panah itu pun diperintahkan. Baik, yang belum pernah latihan panah, ya segala latihan panah. Baik. Wa mitsalu taswiyati saffi bi taswiyat wa masala taswiyatas saffi bi taswiyatil qadah. Wa minha ikhtibarul imam awil muallimi atba'ahu. Imam mengecek keadaan makmumnya. Tadi kan udah dibilang, Nabi mengatakan sawu fakum. Nah, Nabi diam, Nabi lihat nih makmum gimana nih, mengamalkan perintah imam atau tidak. Kemudian ba'da fahmihim anhu, setelah mereka paham. Wa minha at-tahdidu 'alal mukhalafah, ancaman bagi mereka yang berselisih. Wa taukid litahdzir, dan ditekankan ancaman tersebut. Baik, hari ini kita sampai di sini. Pada akhir wallahu alam, kita usahakan untuk mempercepat ya, tapi memang kalau masalah fikih nggak bisa dipercepat juga. Jadi kita sakahontalna gitu kan, sakahontalna. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.